Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara dan tim afirmasi. Perkenalkan saya Nur Hikmah sebagai pembicara pertama, rekan saya Natasha Octavia sebagai pembicara kedua, dan rekan kami Sangaji sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, mosi kita pemberlakuan kurikulum prototipe 2022. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan definisi singkat yang mungkin dari tim afirmasi telah salah memberikan persepsi. Yang pertama, kurikulum. Menurut KBBI adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Kata perangkat memiliki arti yang sama dengan paket dalam konteks ini. Artinya, pemerintah menentukan mana saja mata pelajaran yang harus diampu oleh peserta didik. Yang kedua, kurikulum prototipe adalah kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum prototipe ini mulai diberlakukan pada tahun 2022, akan tetapi hanya menjadi opsi atau pilihan di antara kurikulum lainnya, yakni K13 dan kurikulum darurat. Dewan Juri yang terhormat, data dari Kemendikbudristek menyatakan sudah ada 2.500 sekolah yang telah menerapkan kurikulum prototipe, sedangkan sekolah lainnya yakni 44.080 sekolah masih berfokus pada kurikulum darurat, yakni kurikulum dengan penyederhanaan materi guna beradaptasi di masa pandemi. Berdasarkan data, kita bisa melihat bahwasannya terdapat kesenjangan di antara sekolah yang sudah menerapkan kurikulum prototipe dan yang belum. Berbicara mengenai kesenjangan, sejatinya permasalahan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang sudah ada dari dulu sampai sekarang adalah kesenjangan atau tidak meratanya pendidikan. Kita bisa katakan bahwa kualitas pendidikan di Jawa memang amat sangatlah bagus, akan tetapi bagaimana di daerah Papua misalnya? Angka putus sekolah dan buta huruf di Papua mencapai 21% dan terus meningkat selama masa pandemi. Artinya daerah timur di Indonesia terus mengalami ketertinggalan ditambah dengan adanya pemberlakuan kurikulum prototipe ini. Jelas bagi sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang bagus, ia bisa dengan mudah mengambil opsi kurikulum prototipe ini. Akan tetapi bagi sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas menunjang yang bagus, terpaksa harus terus memberlakukan kurikulum darurat dan tidak bisa mengambil kurikulum prototipe ini. Kesenjangan yang disebabkan oleh pemberlakuan kurikulum prototipe ini saya ibaratkan seperti yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kurikulum prototipe terang menunjukkan bahwa ia tidak bisa menjawab tantangan permasalahan di Indonesia, justru menambah permasalahan baru yang lebih kompleks, yakni kesenjangan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya kesenjangan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia karena tidak terpenuhinya hak warga negara. Oleh karena itu, kami tidak sepakat, kami tidak setuju dengan adanya mosi bahwa di tahun 2022 akan diberlakukan kurikulum prototipe karena di sini kami memperjuangkan seluruh hak warga negara Indonesia sesuai pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, mengingat saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, sudah sepatutnya kita berfokus pada kurikulum darurat agar minat belajar peserta didik terus meningkat dan tidak menurun selama seiring berjalannya waktu. Saya merasa bahwa pemerintah terlalu terburu-buru dalam menjalankan atau dalam memberlakukan kebijakan ini. Kurikulum prototipe memiliki begitu banyak tuntutan yang mana dapat dijamin tidak bisa dilakukan oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia, apalagi di tahun 2022 di masa pandemi dengan begitu banyak keterbatasan yang ada. Oleh karena itu kami menawarkan solusi agar sekolah di Indonesia tetap memberlakukan kurikulum darurat untuk memfokuskan pada kondisi pemulihan selama masa pandemi. Kurikulum prototipe tidak akan diberlakukan selama seluruh sekolah di Indonesia telah siap dengan sumber daya manusia dan kualitas guru, fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai. Oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami tidak setuju dengan mosi yang menyatakan adanya pemberlakuan kurikulum prototipe di tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tim pro dan tim kontra diucapkan selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Natasha sebagai pembicara kedua dari tim kontra dengan mosi pemberlakuan kurikulum prototipe 2022. Baik, pembicara pertama kami telah menjelaskan apa yang dinamakan kurikulum prototipe, kurikulum darurat, yang mana hal tersebut akan relevan dengan mosi kita pada kali ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa kurikulum sendiri adalah basic atau dasar dari pendidikan dan acuan dari pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan yang namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini diberlakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk
menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke argumen substansi yang akan kami bawakan, saya memiliki 4 masalah pendidikan yang ada di Indonesia, dan apakah prototipe ini bisa menyelesaikan 4 masalah pendidikan ini, Dewan Juri yang terhormat? Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah masalah pendidikan di Indonesia, adanya kesenjangan pendidikan di kota maupun di desa. Yang kedua adalah adanya komersialisasi pendidikan, yang mana komersialisasi pendidikan ini akan mempengaruhi yang namanya minat atau penurunan peserta didik ini untuk bersekolah. Yang keempat adalah kurangnya tunjangan untuk penunjang fasilitas untuk sekolah-sekolah, serta kurang adanya kesejahteraan bagi tenaga pendidik, baik itu guru, tenaga pendidik lain yang ada di sekolah-sekolah. Baik Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, apakah prototipe atau kurikulum prototipe itu sendiri bisa menjawab permasalahan pendidikan pada saat ini? Mari kita bahas bersama. Masuk ke argumen saya yang pertama adalah tidak adanya urgensi dari kurikulum prototipe untuk diterapkan pada saat ini. Karena apa? Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bahwa kebijakan dari pemerintah mengenai kurikulum prototipe ini tidak diwajibkan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia, tetapi hanya merupakan opsi dari kurikulum yang ada di sekolah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tidak adanya kewajiban sekolah untuk mengambil kurikulum prototipe ini bisa meningkatkan kesenjangan pendidikan. Sekolah yang baik akan melaju dengan pesat, dan sekolah yang kurang baik di daerah-daerah akan kesulitan untuk mengejar sekolah yang ada di kota-kota dengan fasilitas yang memadai. Itu Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum prototipe itu sendiri di ranah SMP ada yang namanya mata pelajaran informatika itu diwajibkan. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua sekolah bisa mengampu atau bisa memfasilitasi siswa untuk melaksanakan mata pelajaran informatika itu sendiri. Dan hal ini merupakan salah satu masalah yang harus bisa diselesaikan dalam kurikulum prototipe itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah seharusnya sebelum melangkah ke kurikulum prototipe, pemerintah harus melakukan yang namanya pemulihan pendidikan setelah pandemi COVID-19. Selama 2 tahun ini, pendidikan sangat terpuruk. Oleh karena itu, pemulihan pendidikan harus dilaksanakan secara bertahap, secara step by step, yang mana kurikulum darurat ini harus dimaksimalkan sesuai dengan status quo sekarang. Kurikulum darurat harus dimaksimalkan di seluruh sekolah sebelum beranjak ke kurikulum prototipe 2022, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, masuk ke argumen saya yang ketiga, yaitu masalah sekarang, masalah pendidikan sekarang bukan tentang anak-anak bodoh, tetapi bagaimana anak-anak pintar ini tidak bisa bersekolah. Jadi peserta didik di Indonesia bukan anak-anak yang bodoh, tetapi permasalahannya adalah bagaimana anak-anak pintar ini akhirnya tidak bisa bersekolah. Tentu saja ada komersialisasi pendidikan yang sangat urgent dalam masalah pendidikan di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Adanya komersialisasi pendidikan ini yang akan mempengaruhi kualitas peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana kurikulum prototipe ini bisa terlaksana secara maksimal apabila belum semua peserta didik atau belum semua anak di Indonesia bisa merasakan yang namanya pendidikan yang merata, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya membawa data anak putus sekolah menurut Kemenristek Dikti. Tahun 2021 ada 75.303 anak putus sekolah, dan menurut data tersebut yang tertinggi adalah anak sekolah dasar, yang mana anak sekolah dasar ini adalah basic dari pendidikan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu saya juga membawa data dari KPAI bahwa angka putus sekolah meningkat 10 kali lipat selama pandemi ini. Dan hal ini merupakan hal yang urgent yang harus diatasi pemerintah sebelum melangkah ke kurikulum prototipe, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, masuk ke argumen saya yang keempat, yaitu belum adanya penunjang lainnya, yaitu kesejahteraan guru, fasilitas pendidikan, dan waktu yang memadai untuk penerapan kurikulum prototipe. Yang pertama adalah fasilitas. Dalam pelaksanaan kurikulum prototipe harus ada fasilitas yang memadai, tidak setengah-setengah. Oleh karena itu, kami menolak adanya kurikulum prototipe ini karena Indonesia belum siap, belum mampu secara mindset, secara keuangan, secara fasilitas. Indonesia belum mampu melaksanakan kurikulum prototipe dan hanya akan menyebabkan kegagalan di tengah-tengah perjalanan.
Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, yang pertama adalah kesejahteraan guru. Fasilitas di sekolah-sekolah harus diratakan di seluruh Indonesia. Dan kemudian adanya sosialisasi yang membutuhkan waktu yang lama, karena dalam sosialisasi tersebut pemerintah harus memberikan pemahaman terkait tujuan dari kurikulum prototipe, capaian yang harus diraih, capaian pembelajaran yang harus diraih dalam kurikulum prototipe itu sendiri. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki solusi yang kami percaya mampu akan menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan pada saat ini. Yang pertama adalah harus adanya pemaksimalan kurikulum darurat pada saat ini. Karena kurikulum darurat adalah kurikulum yang paling efektif untuk menangani pandemi COVID-19. Bagaimana tim pro bisa yakin bahwa mereka bisa memberikan obat yang sesuai? Padahal mereka mendiagnosis masalah saja tidak bisa, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami di sini hadir memberikan solusi. Yang pertama adalah memaksimalkan kurikulum darurat yang mana memiliki kriteria kesederhanaan, kejelasan prioritas, dan efektivitas yang sesuai dengan pandemi COVID-19, dibutuhkan pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah fokus pemulihan dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami berpegang teguh pada mosi tim kontra. Sekian, terima kasih. Sebaik-baiknya pendidikan ialah pendidikan yang mencerdaskan dan pendidikan yang berasaskan keadilan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan hebat yang saya banggakan, perkenalkan saya Sang Haji selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan mengelaborasi jalannya perdebatan dan mempertegas argumen serta standing position dari tim kami dengan mosi pemberlakuan kurikulum prototipe tahun 2022. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan debat yang saya banggakan, kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak mosi pada hari ini. Adapun alasan fundamental keberpihakan kami ialah yang pertama, kurikulum prototipe bukan merupakan kebutuhan pendidikan di Indonesia saat ini. Dewan Juri yang terhormat, kita harus memahami bahwasanya 3 tahun kebelakang merupakan tahun yang krisis bagi pendidikan di Indonesia karena pandemi COVID-19. Data dari Yusuf Ishak Institute menyatakan bahwa 69 juta siswa di Indonesia telah kehilangan akses pendidikan dikarenakan pandemi COVID-19. Kehilangan akses pendidikan menyebabkan menurunnya minat belajar siswa yang menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung oleh data dari Kemendikbud yang menyatakan bahwa data putus sekolah di Indonesia per tahun 2021 berada pada angka 75.303 kasus. Kemudian data KPAI menyebutkan angka putus sekolah di Indonesia meningkat 10 kali lipat di saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu dapat kita simpulkan Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang paling urgent di dunia pendidikan saat ini ialah menurunnya kualitas dan menurunnya minat pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat kembali ke mosi bahwasanya pemberlakuan kurikulum prototipe tahun 2022 merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kurikulum prototipe bukan merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Adapun substansi dari kurikulum prototipe ialah berbasis kompetensi dan proyek, di mana hal tersebut menyebabkan adanya perubahan metode belajar yang menuntut penyesuaian siswa yang mengakibatkan menurunnya angka minat belajar siswa, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kita perlu memahami bahwasanya kita tidak menghadapi siswa yang bodoh, Dewan Juri yang terhormat. Masalah pendidikan di Indonesia saat ini ialah siswa yang kehilangan akses pendidikannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum prototipe tersebut sudah salah sasaran, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian adapun alasan fundamental yang berikutnya ialah prototipe atau kurikulum prototipe tidak menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini, bahkan berpotensi menambah rumit permasalahan yang ada. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat menutup mata dengan fakta bahwasanya permasalahan pendidikan Indonesia sejak dahulu sampai saat ini ialah masalah akan kesenjangan pendidikan di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Data dari PISA menyatakan bahwa sekolah yang melayani siswa dari keluarga kurang mampu rata-rata tertinggal setara dengan 3-4 tahun pembelajaran dibandingkan sekolah yang melayani siswa dengan ekonomi yang cukup menengah ataupun ke atas. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, permasalahan kesenjangan tersebut semakin parah di pandemi COVID-19 ini, di mana 1 tahun setelah pandemi hasil belajar literasi dan numerasi siswa di wilayah timur Indonesia tertinggal sebanyak 8 bulan dibandingkan wilayah barat. Kemudian siswa yang tidak memiliki fasilitas penunjang seperti buku dan lain-lainnya tertinggal setara dengan 14 bulan. Kemudian siswa yang ibunya tidak dapat membaca tertinggal sebanyak 20 bulan, setara dengan 20 bulan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan jika kita menerapkan kurikulum prototipe dengan kebijakan opsi, yaitu boleh sekolah yang mampu boleh memilih dan tidak mampu boleh tidak memilih, tentu sangat akan memperparah keadaan, Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut dikarenakan
sekolah yang sudah mampu menerapkan prototipe akan melesat lebih jauh daripada sekolah yang belum mampu melakukan prototipe, sehingga kesenjangan akan pendidikan di Indonesia tersebut sangatlah akan semakin jauh. Oleh karena itu, kami dari tim kontra menanyakan dari mekanisme dari kurikulum prototipe tersebut, apa output pendidikan yang diharapkan jika itu akan menambah permasalahan di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra menawarkan solusi yang paling solutif, yakni pemberlakuan kurikulum darurat harus diterapkan di semua sekolah dengan wajib. Karena karakteristik kurikulum darurat yaitu kesederhanaan, kejelasan, prioritas, dan aktivitas yang lebih urgent kita lakukan dan lebih efektif daripada kurikulum prototipe untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Kemudian solusi yang kedua ialah fokus ke pemerataan akses dan penyelesaian permasalahan yang ada saat ini, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya pemerataan akses sangat dibutuhkan, pemerataan kesenjangan pendidikan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dengan meratakan pendidikan, kami percaya bahwasanya pendidikan di Indonesia akan lebih maju dengan tepat.